Destinasi wisata kita harus dekat-dekat dengan Pak Bambang karena nanti banyak berkatnya. Juga ada Pak Camat, Pak anggota DPR, Pak Lurah, Tua di sini ya, Tua. Tapi ada juga dari Dispar Minas Utara, Ibu Seklis yang hadir karena Bu Kadis lagi merangkap jadi Kadis DKI Barat Daya. Karena dia rumahnya di sana juga dari orang sana, jadi mungkin lagi pesawat nggak dapat pesawat. Karena hari ini kita mendung ada abu vulkanik dari Gunung Ruang. Kalau orang dari luar Sulawesi Utara anggap itu sesuatu yang menakutkan. Tapi kalau di Sulawesi Utara, dari utara sampai selatan pasti ada gunung, Pak. Dan dia erupsi, batu, kentut itu biasa itu, Pak. Jadi selalu ada berkat. Karena abu vulkanik juga bagus untuk pertanian. Jadi selalu ada berkat. Jadi jangan lihat negatifnya, positifnya. Ya negatif ya banyak teman-teman yang bisa pulang lah. Yang tadinya mau pulang hari ini nggak tunda lagi kan. Yang dari luar negeri masuk Sulawesi Utara tunda juga. Jadi pasti ada plus minusnya. Tapi ambillah plusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama para peserta yang hadir, saya lihat wajah-wajahnya ini para masyarakat dan juga asosiasi yang hadir, termasuk dari ISA, jadi Indonesia Homestay Association, ya, dan juga dari HPI, Minut, dan sebagainya. Termasuk narasumber kita hari ini, Ketua Asperi juga hadir, Om Oce, yang penguasa pemohon Gunung Logon, Pak. Mbak Marinjannya, Pak. Jadi kalau Oce nggak turun ya kita semua nggak turun juga gitu dari dulu. Ada Gizi Temingon ya dari Asih Dewi yang sudah bersayap lagi, dikasih sayap gitu, hati-hati di sayapnya cabut lagi nanti. Kalau macam-macam nanti dicabut lagi sayapnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini forum penguatan jejaring pengolahan desa wisata di Sulawesi Utara, dipilih Desa Tunan. Desa Tunan berarti ada perhatian untuk desa wisata di Minas Utara. Sulawesi Utara itu ada 127 desa wisata dan berkembang, ya. Dari sekian ribu, ratus desa wisata, desa yang ada di Sulawesi Utara, 127 adalah desa wisata. Belum banyak yang terdaftar di Jenista. Baru saya lihat untuk tahun 2004 ini Pak, baru 44 atau 46 yang mendaftar. Ya, cukup banyak juga, tapi kalau lihat dari potensi yang ada perlu ditambahkan. Perlu kelola lagi karena kita pernah juara untuk API Desa Budo tahun 2022, juara untuk inovasi dan digital. Mereka itu mandiri. Mereka bekerja, datang bantuan. Jadi harus diingat bahwa jejaring itu bagaimana kita share pengalaman, best practices-nya untuk bisa dilaksanakan di Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara kita mulai di wisata itu tahun 2019, secara murni kita mulai. Di desa-desa bersama Asih Dewi dan asosiasi lainnya kita turun ke berbagai desa di Sulawesi Utara dan animonya besar sekali. Dan desa Budo itu bisa mampu tampil sebagai desa yang terbaik untuk tahun 2022 untuk kategori inovasi dan digital. Mereka itu starting 2019 hanya 2,5 juta uang kasnya. Kemudian sampai sekarang bisa mencapai hampir 2 miliar. Ya, tepuk tangan untuk desa Budo. Hadir nggak desa Budo ini? Hadir nggak? Udah sombong loh. Waktu 2,5 juta semuanya bermesan, berpelukan. 50 juta berantem pertama, 100 juta berantem. Targetnya ada, mereka tuh ada master plan-nya. Targetnya mau beli tanah karena di depan supaya orang parkir jadi luas. Pas dapat 200 juta
mereka datang, ditanya lagi, Pak mau beli tanah. Saya bilang nggak usah beli tanah, ngapain, kerjasama dengan yang punya tanah aja. Uang itu utuh, diputar lagi. Ambil apa ini ya kerjasamanya. Jadi dapatlah mereka 20% dari situ. Jadi kelola terus dikelola. 500 juta berantem lagi, dia besar lagi. Terus sampai sekarang berantemnya kecil, uangnya besar gitu. Jadi mereka bisa mencapai kayak Panglipuran Pak, 50 M gitu. Sampai kabupaten pinjam ke Panglipuran. Kalau sekarang nggak tahu kalau desa hukum tua atau camat pinjam nggak ke desa muda ya. Gitu. Karena kompak mereka, mulai dari kelurahan, lurah yang baru dan lama itu kompak, tetap jalan. Itu pun ASID Pokdarwis, Bumdes dan juga Karang Taruna, semua jalan. Itu 4 komponen ya, desa atau kampung, kemudian Pokdarwis, Karang Taruna dan Bumdes. Itu 4 pilar dalam pengembangan desa wisata, dan itu ampuh. Di masa pandemi kita kembangkan desa wisata dan itu sangat sangat ampuh untuk mendorong ekonomi di Sulawesi Utara. Karena banyak orang yang balik ke desa untuk berusaha dari berbagai sisi, pariwisata, agroturism dan sebagainya. Dan saya rasa ini hal yang bagus, kita bisa melaksanakan kerjasama dengan Komisi 10 atau Komisi 10 Ibu Adriana Nurkambe untuk kemitraan dengan Kementerian Perindustrian dan Ekonomi Kreatif dan masyarakat di sini. Jadi kami dari pemerintah, dalam hal ini provinsi dan kabupaten bersama-sama mendukung program ini, dan ke depan Pak Bambang jangan sungkan-sungkan Pak untuk buat acara di sini Pak. Gitu, kami akan bantu untuk membuat konsepnya Pak. Gitu Pak Dadang ya. Jadi saya mewakili pemerintah terima kasih, selamat datang kepada Pak Direktur dan juga Pak Dadang bersama tim, dan mari kita buat suasana cerah walaupun mendung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Yang saya hormati Ibu Adriana Carlote Dondo Kombe, anggota Komisi 10 DPR RI yang mungkin masih dalam perjalanan. Yang saya hormati Bapak Henry Kacili, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara dan jajarannya. Yang saya hormati Ibu Femi Pangkerigo, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara atau yang mewakili dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Christian Tambingon, narasumber Ketua Asosiasi Desa Wisata Provinsi Sulawesi Utara. Yang saya hormati Bapak Dadang Rizky Ratman Adiatama, Parekraf ahli utama yang nanti akan memimpin jalanan diskusi yang luar biasa. Seperti yang disebutkan tadi, luar biasa beliau tuh pengalamannya. Kalau Pak Kadis menyebutnya udah segudang tadi komplit itu, mulai dari mentor, guru, sahabat, dan luar biasa. Dan alhamdulillah bisa hadir ke sini juga. Yang saya hormati Bapak Alexander Warbung, Pak Camat Alawaan. Yang saya hormati Bapak Reki, Kepala Desa atau Hukum Tua Pak ya. Di sini banyak sebutan untuk kepala desa sesuai dengan adat yang berlaku, dan salah satu di sini adalah hukum tua. Luar biasa. Dan tentunya Bapak Ibu yang hadir yang tidak saya sebutkan satu persatu. Mohon izin mengawali dengan pantun Bapak Ibu semuanya. Mohon tangkapnya. Sore hari paling enak makan bakwan. Cakep. Sambil melihat ombak di lautan. Cakep.
sungguh menawan desa wisata Tunan Tulawaan bersama kita kembangkan menuju destinasi yang berkelanjutan. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir di sini. Luar biasa, di kondisi yang seperti ini kita diberikan rahmat taufik hidayahnya bisa hadir di desa Tunan Tulawaan, Talawaan ya. Dan yang saya sangat bangga kepada ibu bapak sekalian, di cuaca yang seperti ini, ibu bapak sekalian tetap hadir semangat. Tepuk tangan untuk bapak ibu semuanya. Ini menurut saya menunjukkan komitmen yang luar biasa pada seluruh komponen masyarakat, baik pemerintah daerahnya yang dihadiri oleh Pak Kadis, Pak Camat, dan juga semuanya tadi disebut juga ada anggota DPRD Minahasa yang hadir. Ini merupakan komitmen yang luar biasa, apresiasi yang tinggi untuk masyarakat di Sulawesi Utara, khususnya di Minahasa. Tepuk tangan sekali lagi. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, kita tahu bahwa seperti sampaikan dari MC tadi, bahwa kegiatan di pagi hari ini penguatan jejaring pengelolaan desa wisata, kolaborasi antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, khususnya di kami Direktorat Pengembangan Destinasi 2 yang mempunyai wilayah timur mulai dari Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua bekerjasama dengan anggota Komisi 10 DPR RI, Ibu Adriana, dan juga Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara dan Minahasa Utara, serta pengelola desa wisata yang ada ini. Jadi kita semuanya diharapkan kolaborasi sehingga dalam membangun pariwisata bisa cepat tumbuh. Ibu bapak sekalian yang kami hormati, kita tahu bahwa pemerintah saat ini, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terus menggenjot pengembangan pariwisata sesuai dengan RPJMN nasional tahun 2020-2024. Di sana jelas bahwa kita ingin meningkatkan perekonomian secara nasional, dan salah satu peran kita adalah melalui pengembangan desa wisata. Kita tahu bahwa untuk mencapai ketahanan ekonomi nasional diperlukan implementasi dari pilar-pilar pengembangan pariwisataan seperti pengembangan destinasi, pemasaran, dan juga pengembangan SDM. Yang sangat penting di dalam pengembangan destinasi, salah satu unsur pentingnya adalah SDM. Kapasitas SDM harus kita tingkatkan terus sebagaimana untuk melayani hospitality terhadap tamu yang akan datang, wisatawan yang akan datang, baik lokal maupun mancanegara. Dan pada kegiatan di pagi hari ini, tujuannya adalah memberikan pemahaman, meningkatkan pemahaman kepada kita semuanya, khususnya pengelola desa wisata, kelompok sadar wisata, Pok Darwis, BUMDes, dan sejenisnya, supaya lebih proaktif di dalam mengelola desa wisatanya, dan tentunya berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah pusat, dengan dunia pendidikan, dan juga dengan dunia media massa. Karena kita tahu bahwa di dalam pengembangan desa wisata, di dalam pengembangan destinasi pariwisata, perlu kolaborasi di antara 5 pentahelik tadi. Dan alhamdulillah luar biasa di pagi hari ini, tidak mudah atau tidak terjadi di sebarang tempat kegiatan seperti ini dilaksanakan di desa wisata yang seperti ini. Tepuk tangan untuk Pak Kadis dan juga Kepala Desa Pak Camat. Saya kaget tadi, biasanya kegiatan itu dilaksanakan di tempat-tempat yang hotel ataupun paling tidak di lingkungan yang mudah terjangkau, dan ternyata ini luar biasa. Di desa wisata yang di suasana benar-benar alami gitu loh. Ini luar biasa. Ini sekali lagi saya apresiasi yang tinggi dan tepuk tangan lagi untuk Pak
Kadis Camat Kepala Desa yang ada di lokasi ini. Sungguh luar biasa, saya belum sampai di dalam di air terjun Tunannya, tetapi sudah dapat informasi dari Bu Asih dan teman-teman saya sudah ke sana. Pemandangannya sebenarnya luar biasa. Dan ini pengembangan destinasi harus dilihat dari 3A-nya. Salah satunya di desa ini atraksinya adalah air terjun Tunan Talawaan. Dan air terjun Tunan Talawaan ini sebagai daya tarik, sebagai magnet wisatawan yang akan datang sudah luar biasa. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana terus mengemas atraksi itu, melengkapi atraksi itu semakin cantik, semakin menarik. Dan tidak kalah pentingnya lagi adalah aksesibilitas. Alhamdulillah, jalan dari depan sudah aspal, sudah mudah dijangkau. Kalau ini sebaik apapun, kalau tidak ada akses, mungkin tidak akan bisa dilihat oleh orang yang datang. Dan saya merasa senang tadi berjalan sama Pak Dadang di dalam mobil. Luar biasa alamnya, sangat-sangat. Orang kota pasti sangat menarik bagi kondisi seperti ini. Nah, akses ini juga alhamdulillah di Manado luar biasa. Dari penerbangan internasional sudah ada, dan ini memberikan kontribusi besar terhadap target wisatawan mancanegara di Republik ini, yang Kementerian Pariwisata menargetkan 1,25 sampai 1,5 miliar wisatawan Nusantara dan 9,5 sampai 14,3 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Dan salah satu kontribusi adalah dari Provinsi Sulawesi Utara karena punya penerbangan internasional. Tepuk tangan untuk Sulawesi Utara. Dan yang ketiga adalah amenitasnya. Dan alhamdulillah amenitas di sini juga sudah sangat lengkap. Bagaimana fasilitas umum, perbankan jalan, jadi tidak susah-susah, EDC sudah ada di mana-mana, dan juga fasilitas rumah sakit juga sudah ada di mana-mana, fasilitas untuk ibadah juga ada, dan juga fasilitas pariwisata seperti homestay, hotel, ini juga ada di sini. Jadi lengkap sudah pengembangan atraksi, aksesibilitas dan amenitas. Yang kemudian pengembangan desa wisata, pengembangan destinasi wisata adalah perlu unsur Darwis, keterlibatan masyarakat di desa wisata itu, di destinasi pariwisata itu. Hanya saja memang sekali lagi SDM perlu kita tingkatkan. Tapi sudah tahu bahwa pengembangan destinasi yang berbasis masyarakat atau based community tourism itu sangat dibutuhkan, dan sini sudah terwujud adanya, ada Asih Dewi, ada Pok Darwis, ada BUMN, ini semua berkolaborasi. Tepuk tangan untuk masyarakat di sini, luar biasa. Dan kolaborasi ini harus terus dibangun generasi mudanya. Dengan demikian percepatan pengelolaan destinasi pariwisata bisa terlaksana di desa wisata Tunan Talawaan ini, dan juga dengan daya tarik wisatanya. Kolaborasi, nanti kegiatan-kegiatan bisa dipasarkan dengan teknologi yang sekarang, kombinasi dengan media, supaya desa yang sudah dikembangkan bisa dikenal publik masyarakat luas sehingga bisa menjadi daya tarik. Dan yang terakhir tentunya di dalam kolaborasi, di dalam inovasi, di dalam pengembangan ini perlu menerapkan apa yang sering disampaikan oleh Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Sandi, ada unsur 3G, yaitu gercep, gerak cepat, kalau tidak sekarang kapan lagi. Dan tadi sempat ngobrol sama Pak Hukum Tua ya, Pak Kades, bahwa di sini sudah mulai untuk dikembangkan bagaimana untuk menata atraksi ke depan. Ini harus gercep. Saya senang. Dan juga berikutnya adalah geber, gerak bersama. Dan ini kolaborasi yang sudah terjadi terus dipertahankan, sehingga di dalam pengembangan destinasi khususnya di desa wisata yang ada di Kabupaten Minahasa Utara bisa berjalan dengan baik. Dan yang terakhir adalah gaspol, garap semua potensi lapangan yang ada di dalam menjaring semua
potensi yang ada. Generasi mudanya luar biasa. Bapak Paul Manikapa tadi, Pak, mohon maaf Bah, kalau tadi sebut Bah Marijan di Jawa, ini kolaborasi generasi senior dengan generasi muda, itu adalah kolaborasi dan saling melengkapi. Tentunya tidak di senior ini generasi muda, tetapi saling melengkapi, kolaborasi. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi saya berharap melalui kegiatan ini penguatan jejaring pengelola desa wisata di Provinsi Sulawesi Utara bisa menjadikan peningkatan pengetahuan, wawasan, kapasitas dari sumber daya manusia yang ada, sehingga bisa mempercepat pengembangan destinasi pariwisata yang berujung untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan memohon izin dari Bapak Ibu sekalian, maka kegiatan Forum Penguatan Jejaring Pengelola Desa Wisata di Provinsi Sulawesi Utara saya nyatakan dibuka. Demikian kurang lebih. Tepuk tangan semua yang sudah yang itu. Kalau tahu di Kupang, beliau punya andil besar untuk di Kupang ini. Jadi kalau jadi di Kupangnya beliau punya andil besar. Kalau tidak jadi di Kupang salah saya. Kalau jadi berkat beliau. Yang saya hormati juga Pak Bambang, sahabat saya, Direktur Regional 2 ya, apa namanya sekarang ya? Destinasi 2, ganti nama. Destinasi 2 yang hadir pertama kali di Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara sering, tapi baru di Minus baru pertama kali. Mungkin perlu diketahui Bapak Ibu dari Kementerian Pariwisata bahwa tari pisok ini gambaran dari burung pisok yang merupakan burung endemik Sulawesi Utara. Burung pisok ini sejenis burung gereja yang banyak ditemui di Sulawesi Utara.
di desa Talawa, permata tersembunyi Minahasa Utara, Indonesia. Tersembunyi di hutan yang rindang, air terjun Tunan yang menawan, tempat yang sempurna untuk berpetualang dan mencari ketenangan. Tempat yang eksotis untuk berbagi cerita dan kehangatan bersama keluarga dan sahabat. Air terjun Tunan yang sejuk menjadikan momen yang tak terlupakan. Di sini, Anda akan merasakan kehangatan penduduk yang penuh keramaian. Mereka dengan senang hati akan berbagi tradisi, tarian, dan kuliner khas mereka dengan Anda. Tempat keindahan alam dan budaya berpadu secara harmonis. Rasanya tak lengkap jika tidak mencicipi kuliner khas kami yang akan memanjakan lidah. Momen tak terlupakan berawal dari sini. Beautiful of Talawa. Baik, kita berikan aplaus.